Anda kembali bersama kami, pemirsa. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi unggulan dari pemerintah kembali menuai sorotan publik. Kali ini soal dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Dalam waktu berdekatan kita melihat terjadi perombakan pimpinan BGN, kemudian diikuti dengan penggeledahan kantor pusat hingga penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana konstruksi dari kasus ini dan apa dampaknya bagi program Makan Bergizi Gratis? Kami ulas selengkapnya pemirsa dalam segmen Fact Check Metro Siang. Pemirsa, dinamika di Badan Gizi Nasional ini mulai mencuri perhatian publik setidaknya pada 2 Juni 2026 kemarin, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pimpinan di lembaga yang menjadi penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis, yaitu Badan Gizi Nasional atau BGN. Dadan Hindayana selaku kepala ia dicopot dari jabatannya sebagai kepala BGN dan digantikan oleh Nani Sdeyang yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN. Tidak hanya Dadan pemirsa, tetapi juga ada 2 wakil kepala BGN yang juga turut diganti dalam restrukturisasi tersebut. Nah, pemerintah yang saat itu disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pergantian ini dilakukan sebagai bagian dari berbagai bentuk evaluasi secara menyeluruh. Misalnya adalah evaluasi terkait dengan SOP atau standar operasional prosedur dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, kemudian juga evaluasi tata kelola dari kelembagaan serta kualitas dari makanan yang memang didistribusikan melalui program MBG, di mana dalam beberapa insiden memang ditemukan ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Tapi hanya dalam hitungan 1 hari pemirsa, bahkan belum genap 24 jam setelah pengumuman pergantian kepala BGN, peristiwa yang lebih besar pun terungkap. Kita lihat di tanggal 3 Juni 2026 pemirsa, di mana Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor pusat Badan Gizi Nasional. Penggeledahan ini bahkan dilakukan dini hari dari pukul 2 waktu Indonesia Barat, menyasar ruang pimpinan dari kepala BGN atau ruang pimpinan Badan Gizi Nasional. Nah, hasil penyidikan kemudian mengarah pada 3 pimpinan dari BGN ini sebelumnya dipanggil bersatu sebagai saksi di Kejaksaan Agung, dan kemarin sore hari kita melihat bahwa Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Mereka adalah Dadan Hindayana selaku ex kepala BGN, kemudian Sony Sonjaya selaku ex wakil kepala BGN, dan Lodwig Pusung yang juga merupakan ex wakil kepala BGN. Kejagung menyatakan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum mereka dari saksi menjadi tersangka. Nah, terkait dengan konstruksi kasus pemirsa, apa saja sebetulnya dugaan perlakuan melanggar hukum yang dilakukan oleh 3 tersangka? Kejagung menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis ini tahun 2025 hingga 2026. Nah, salah satu dugaan yang diselidiki adalah pengaturan proses verifikasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Dapur MBG. Jadi verifikasi ini dilakukan pemirsa tidak sesuai dengan kriterianya. Hal itu dikarenakan yayasan yang ingin apply membuka SPPG ini terafiliasi atau bahkan dimiliki oleh para tersangka. Dan jika terbukti pemirsa, maka praktik tersebut ini dapat masuk dalam kategori konflik kepentingan karena pihak yang memiliki kewenangan diduga turut menikmati manfaat dari proses yang diawasinya sendiri. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan markup atau penggelembungan anggaran dalam berbagai pengadaan barang. Di antaranya pengadaan ada puluhan ribu motor listrik, tepatnya ada 21.000 lebih, kemudian ada 31.000 tablet, 32.000 pasang sepatu, dan juga 5.400 televisi 75 inch. Ini yang juga memang beberapa waktu terakhir sempat memicu perhatian publik karena beberapa pengadaan ini nampaknya tidak secara langsung begitu ya berdampak pada pemenuhan gizi. Nah, Kejaksaan Agung juga menduga yayasan tertentu ini bahkan mendapatkan insentif bernilai miliaran rupiah per harinya. Yayasan yang disebut
terafiliasi dengan para tersangka. Kasus ini pun menjadi perhatian yang sangat serius karena diduga menyasar program dari anggaran MBG yang memang cukup fantastis. Di tahun 2025 sudah ada 85 triliun rupiah lebih yang dikucurkan untuk MBG, sementara di tahun 2026 meskipun sudah ada pemangkasan dari lebih dari 300 triliun, totalnya di tahun 2026 ini anggaran MBG sebesar 268 triliun rupiah. Artinya dana ataupun anggaran yang fantastis ini kemudian diduga disalahgunakan oleh para tersangka. Nah, atas dugaan tersebut pemirsa, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pertama pemirsa, pasal 603 yang mengatur tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Kemudian yang kedua, pasal 604 yang mengatur penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ada pula jungto pasal penyertaan dalam tuduhan dari penyidik Kejaksaan Agung. Nah, kalau terbukti bersalah, maka para tersangka ini terancam pidana penjara maksimal seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Tentu ini masih harus melalui rangkaian penyidikan lebih lanjut dan tentunya proses persidangan nanti. Selanjutnya pemirsa, di mana Kejaksaan Agung ini menyebutkan masih terus mendalami kasus korupsi MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dari Kejaksaan Agung yaitu Syarif Sulaiman Nahdi ini menegaskan bahwa penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang terafiliasi dengan para tersangka. Dalam keterangannya kemarin di konferensi pers, Dirdik Jampitsus menyebutkan bahwa sekarang kami Kejaksaan Agung sedang menginventarisir atau mengumpulkan begitu ya nama yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak sebetulnya untuk diterima sebagai mitra dari BGN. Artinya penyidikan ini belum berhenti pada penetapan 3 tersangka, masih ada potensi berkembang ke pihak lain yang diduga terlibat. Dan pemirsa, sebenarnya dugaan korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung bukanlah satu-satunya isu yang membayangi program makan bergizi gratis. Sebelum kasus ini muncul, publik sudah dihadapkan pada berbagai laporan, bahkan ada pengungkapan penindakan kasus oleh polisi soal adanya dugaan jual beli titik SPPG yang disebut-sebut menjadi pintu masuk bagi pihak tertentu untuk mendapatkan akses dalam ekosistem program MBG. Selanjutnya juga pemirsa, ICW ini sudah melaporkan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan masalah ataupun dugaan pengadaan sertifikasi halal untuk SPPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dugaannya adalah sebetulnya pengadaan sertifikasi halal itu seharusnya dilakukan oleh SPPG itu sendiri, oleh mitra, bukan oleh BGN. Sementara menurut temuan dari ICW ternyata pengadaan sertifikasi halal ini dimasukkan dalam anggaran ataupun rencana kerja dari Badan Gizi Nasional. Hal ini pun yang menjadi laporan, tetapi memang sampai dengan sejauh ini kita masih menantikan bagaimana perkembangan dari laporan tersebut kepada KPK. Berbagai sorotan ini memperlihatkan pemirsa bahwa tantangan program MBG bukan hanya terkait dengan distribusi atau kualitas makanannya saja, tapi juga menyangkut tata kelola dan juga akuntabilitas anggaran. Seperti yang kita lihat juga ini disampaikan oleh ICW pemirsa, oleh Kepala Divisi Advokasi ICW Egy Primayoga ini yang menyebutkan bahwa momentum ini bisa menjadi atau digunakan untuk membongkar masalah yang lebih luas dalam program MBG, dalam kebijakan MBG, terutama dari aspek anggaran dan juga aspek pengadaan. Jadi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aktor tertentu saja, melainkan juga harus menjawab pertanyaan mengenai desain pengawasan, mekanisme pengadaan, dan juga penggunaan anggaran publik dalam program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.